Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Dia Saifullah sebagai komite SDN 213 Bacip menyetujui pembelajaran tatap muka di SDN 213 Bacip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Nur Fadilah dari kelas 5B SDN 213 Babakan Ciparai. Saya menyetujui sekolah tatap muka di SDN 213 Babakan Ciparai karena dengan sekolah tatap muka pembelajaran akan lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sayang, apa kabar nih? Selamat datang kepada kalian para peserta didik baru. Selamat bergabung dengan kami keluarga besar SDN 213 Babakan Ciparai. Kalian adalah peserta didik terpilih karena kemarin kalian sudah bersaing bersama banyak sekali para pendaftar. Tidak lupa pada kesempatan ini juga Ibu ingin mengucapkan selamat naik kelas kepada kalian yang sekarang duduk di kelas 2 sampai kelas 6. Mari kita bersama-sama menggali ilmu, menambah wawasan pengetahuan bersama guru-guru yang hebat di SDN 213 Babakan Ciparai. Seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah untuk di tahun 2021-2022 ini sekolah diperbolehkan melaksanakan kegiatan pembelajaran secara tatap muka. Tetapi khususnya untuk Kota Bandung, karena kondisi pandemi yang belum mereda, maka tidak semuanya sekolah diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, ada beberapa sekolah yang oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung ditunjuk menjadi piloting atau uji coba sebagai percontohan bagaimana pembelajaran di tengah pandemi seperti ini. Insya Allah, kalau memang sekolah yang ditunjuk itu sekolah-sekolah yang menjadi piloting berjalan dengan lancar, maka serta-merta sekolah kita pun akan diperbolehkan melaksanakan kegiatan pembelajaran secara terbatas. Anak-anakku sayang, bagaimana pembelajaran tatap muka secara terbatas itu? Banyak sekali hal-hal yang perlu kita perhatikan. Untuk memudahkan kalian, insya Allah guru-guru di SDN 213 Babakan Ciparai sudah mempersiapkan bagaimana tata cara jika nanti kita diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut, yaitu Bapak dan Ibu guru sudah membuat simulasi berupa video tata cara bagaimana kalian mulai masuk pintu gerbang sekolah, kemudian juga bagaimana belajar di kelas sampai kalian pulang. Insya Allah nanti Ibu akan share, Ibu bagikan kepada kalian sehingga jika nanti saatnya kita diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka, maka kalian sudah paham. Untuk itu cermati ya. Mudah-mudahan kita secepatnya diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran secara tatap muka. Tetap semangat ya, sukses selalu. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang rambu-rambu sekolah tatap muka. Nah, yang pertama adalah rambu-rambu wajib memakai masker. Nah, di area ini nanti kalian wajib untuk mengenakan masker. Yang kedua adalah rambu-rambu dilarang parkir. Nah, kalau kalian menemukan rambu seperti ini, artinya kalian tidak boleh parkir. Nah, terkecuali yang boleh parkir di sini adalah guru dan karyawan beserta tamu yang akan memasuki sekolah. Dan yang ketiga adalah rambu-rambu tempat mencuci tangan. Nah, area ini akan kalian temui nanti pas kalian memasuki sekolah dan juga akan pulang. Sekarang rambu-rambu yang keempat itu adalah menjaga jarak kurang lebih 1 meter, di mana kalian bersama teman kalian nanti tidak boleh berkerumunan ya. Nanti kalian jaraknya antara teman kalian kurang lebih rambu-rambu seperti ini. Nah, ini adalah telapak yang berwarna hijau, di mana telapak ini nanti menunjukkan kalau kalian berjalan masuk menggunakan rambu-rambu yang
telapak yang berwarna hijau tersebut adalah telapak yang berwarna merah. Nah, itu menandakan adalah berjalan keluar. Nah, ketika kalian akan keluar dari area sekolah, nanti kalian mengikuti alur telapak yang berwarna merah tersebut adalah rambu-rambu cek suhu. Nah, di mana kalian nanti sebelum masuk akan diperiksa cek suhu badannya dulu. Nah, nanti diperiksanya oleh petugas. Adalah rambu-rambu sekolah, batas antar jemput siswa. Nah, di mana rambu-rambu itu nanti terletak di gerbang pas masuk sekolah dan gerbang yang akan keluar sekolah. Nah, orang tua cukup mengantarkan anaknya sampai ke depan gerbang tersebut dan nanti menjemput pas di depan gerbang. Ibu akan membacakan tentang tata tertib tatap muka di SDN 213 Babakan Ciparai. Yang pertama yaitu patuhi 5M. Di antaranya adalah memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi interaksi. Dan yang kedua, berjalan sesuai rambu-rambu telapak kaki. Yang ketiga, membawa sapu tangan atau tisu. Yang keempat, tidak bergelombol saat pulang atau datang ke sekolah. Yang kelima, memahami rambu-rambu sekolah. Yang keenam, menggunakan hand sanitizer yang telah disediakan. Yang ketujuh, jika suhu badan melebihi batas normal, maka siswa akan dipulangkan. Yang kedelapan, mematuhi aturan sekolah maupun aturan dari Dewan Guru. Yang kesembilan, membawa alat tulis lengkap dan tidak diperkenankan meminjam atau memberi pinjam kepada teman. Dan yang 10 adalah membawa tempat minum sendiri. Siswa-siswi yang akan berangkat ke sekolah, orang tuanya mempersiapkan seluruh keperluan yang akan dibawa ke sekolah, memasukkannya ke dalam tas dan memastikan anaknya sudah membawa peralatannya masing-masing agar menghindari pinjam-meminjam antar teman. Bagi siswa yang lebih ditekankan kepada kelas rendah yang diantarkan oleh kendaraan, maka kendaraannya cukup sampai depan gerbang sekolah. Dan bagi siswa yang diantarkan oleh orang tuanya tanpa kendaraan, begitu pula sama, yaitu orang tuanya mengantarkan sampai batas gerbang depan. Yang selanjutnya adalah siswa masuk ke area sekolah. Yang harus diingat, antar siswa menjaga jarak kurang lebih 1 meter. Nanti di depan akan ada petugas untuk mengecek suhu sebelum kalian masuk ke dalam lingkungan sekolah. Tidak lupa, siswa-siswa mencuci tangan dengan 6 langkah secara baik dan benar. Setelah mencuci tangan, dianjurkan untuk mengeringkannya menggunakan sapu tangan milik masing-masing atau menggunakan tisu. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah. Lalu, bagaimana bila kita mendapati siswa yang ternyata suhunya tinggi? Sebelum masuk ke lingkungan sekolah, sudah terdapat petugas yang untuk mengecek suhu siswa-siswa SDN 213 menggunakan termogan.
Dan ternyata didapatkan seorang siswa dengan suhu 40 derajat. Bagaimana penanganannya? Siswa tersebut dibawa ke ruang isolasi atau UKS. Jika suhunya masih tinggi, maka siswa tersebut dipulangkan. Tapi jika suhunya ternyata sudah turun dan menjadi rendah, maka siswa tersebut boleh untuk mengikuti pelajaran. Namun, keadaan ini ternyata siswanya suhunya masih ada dalam batas suhu yang tinggi. Maka, siswa yang suhunya tinggi diperbolehkan untuk pulang. Setelah siswa-siswi SDN 213 melakukan rangkaian protokol kesehatan sebelum masuk ke dalam pintu gerbang, maka setelah mereka melewatinya, semua siswa-siswi yang suhunya normal dapat masuk ke kelas masing-masing di lingkungan sekolah dengan mengikuti rute telapak kaki berwarna hijau. Ingat, rute telapak kaki berwarna hijau. 60 menit sebelum anak masuk ke kelas, maka ada petugas yang mensemprotkan disinfektan secara berkala. Gunanya untuk memberantas penyebaran COVID-19 di area sekolah. Saat masuk kelas, semua siswa-siswi SDN 213 diberikan hand sanitizer oleh guru kelasnya masing-masing. Karena kebiasaan baru, maka tempat duduknya pun ketika di dalam kelas diposisikan dengan silang satu, yaitu dengan maksud menghindari kotak secara fisik. Maka sesuai dengan tata tertib pula, siswa-siswi dilarang untuk meminjam barang apapun kepada temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Kita bersyukur hari ini kita mulai kembali belajar tatap muka, walaupun tetap harus dengan protokol kesehatan yang ketat. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai tema 7, yaitu perkembangan teknologi. Ini kalian akan belajar mengenai sejarah teknologi. Kemudian belajar yang kedua yaitu perkembangan alat komunikasi. Mulai dari alat komunikasi zaman dulu sampai alat komunikasi yang modern yang sering kita pakai saat ini. Oke, sebelum belajar kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh teman kita. Silakan Nova. Oke, terima kasih Noval. Baik anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini. Silakan keluarkan alat tulisnya. Baik anak-anak, kita akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih kalian sudah sangat semangat sekali belajar. Dan jangan lupa setelah pulang dari sini dan seterusnya kita harus tetap menjaga protokol kesehatan 5M. Yang pertama, mencuci tangan di air yang mengalir dengan sabun. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan. Dan yang terakhir adalah mengurangi mobilitas kalian dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita tutup, kita akhiri dengan doa yang akan dipimpin oleh teman kita, Nova. Silakan. Nah, ini adalah sikap antri siswa-siswi SDN 213 yang hendak akan ke toilet.
Bila di dalam toilet masih ada orang lain, maka sikap antrinya adalah kita menunggu di depan pintu toilet pada gambar kaki tempat kita menunggu. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku, tak bisa baca tulis. Setelah pembelajaran selesai, seluruh siswa-siswi yang berada di kelas keluar dengan cara mengikuti rute berjalan yang disimbolkan dengan telapak kaki berwarna merah. Ingat, rute keluar simbolnya yaitu telapak kaki berwarna merah. Setelah meninggalkan lingkungan sekolah, anak kelas rendah akan diberitahu oleh gurunya jika penjemput sudah datang, sedangkan untuk kelas tinggi biasanya mereka pulang sendiri.